Halo, apa kabar? Semoga Anda selalu sehat dan sudah siap belajar kembali. Anda sudah mengenal tentang sifat kualitatif beserta pemahaman tentang fenokopi dan ekspresi gen karena pengaruh lingkungan dan juga sifat kuantitatif. Sekarang ayo saya temani Anda mempelajari tentang keragaman genotip, keragaman fenotip, dan keragaman lingkungan. Dalam pemulihan ternak yang dihadapi adalah sekelompok individu yang pada umumnya merupakan individu-individu yang menunjukkan perbedaan. Oleh karena itu, pemulia ternak akan menghadapi masalah keragaman. Kita mulai dengan mengenal arti populasi, individu, dan keragaman hingga apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas ternak dalam populasi. Hubungannya dengan kondisi keragaman populasi. Katakanlah lingkaran besar yang Anda lihat pada layar adalah populasi. Dalam suatu populasi pasti terdiri dari berbagai individu yang memiliki genetik dan performance yang berbeda-beda. Jadi setiap individu memiliki kemampuan genetik untuk tiap sifat dan karakter yang dimilikinya. Perbedaan karakter berupa perbedaan fenotip dan genotip individu dalam populasi menyebabkan dikenal istilah keragaman atau varians. Misal untuk sifat berat badan. Populasi sapi di kampung A terdiri dari 100 ekor. Tiap ekor pasti memiliki karakter berat badan yang berbeda satu sama lain. Kenapa? Karena tiap individu berasal dari induk atau pejantan yang berbeda-beda. Sedangkan sapi yang berasal dari satu induk dan satu pejantan yang sama pun pasti berbeda berat badannya. Intinya 100 ekor sapi dalam populasi ini memiliki kemampuan genetik masing-masing. Nah, karena adanya perbedaan berat badan dari 100 ekor individu sapi tersebut, maka terjadilah variasi atau keragaman atau dalam bahasa Inggris disebut variance. Jadi terdapat variasi dari tiap sifat yang dimiliki individu dalam populasi. Bila tidak ada perbedaan sifat, misalnya katakanlah tinggi badannya di sini sama semua, dari tiap individu dalam 100 populasi tadi, maka disebut tidak ada variasi dalam populasi. Untuk peningkatan produktivitas ternak melalui peningkatan mutu genetik dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu kegiatan seleksi dan kegiatan persilangan. Seleksi untuk meningkatkan produktivitas individu dalam populasi dapat dilakukan bila keragaman dalam individu pada populasi tersebut adalah tinggi. Artinya, kondisi variasi individu dalam populasi sangat beragam. Untuk kasus contoh berat badan yang tadi, misalnya berat badan sapinya sangat beragam. Jadi ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang sangat gemuk, ada yang agak kurus. Seleksi akan efektif bila terdapat keragaman yang tinggi. Cara kedua adalah persilangan. Persilangan dilakukan bila keragaman atau variasi yang dimiliki individu dalam populasi adalah rendah atau cenderung serupa. Contohnya dalam rentang populasi 100 ekor sapi Bali di kampung A misalnya hanya selisih sekitar 2 kilo saja. Artinya berat badan dari 100 ekor sapi itu relatif sama. Maka untuk meningkatkan mutu genetik dari populasi yang variasinya kecil harus dilakukan persilangan. Bisa dimengerti ya? Contoh mudah lainnya agar Anda paham, saya berikan contoh yang lebih nyata. Misalnya saya ingin membentuk tim bola voli Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Lalu saya menyeleksi 100 orang mahasiswa yang ternyata tinggi badannya beragam atau heterogen.
dari yang tinggi badannya hanya 145 misalnya sampai yang tinggi badannya 190 cm. Menurut Anda, apakah saya mudah atau tidak memilih pemain yang tinggi-tinggi untuk saya jadikan pemain yang tukang smash dalam pertandingan voli nanti? Bandingkan dengan ketika saya harus menyeleksi calon tim voli tapi dari populasi mahasiswa yang tinggi badannya cenderung homogen, berkisar ya mungkin 165 sampai 170 cm. Mudahkah saya menentukan siapa pemain yang paling tepat bila saya ingin menyeleksi pada populasi yang cenderung homogen tersebut? Tadi kita mengenal pengertian variasi atau keragaman atau keberagaman. Hati-hati jangan tertukar dengan keseragaman, ya. Kita akan mempelajari tentang keragaman fenotip, keragaman genotip, dan keragaman lingkungan. Keragaman fenotip adalah suatu keragaman atau variasi yang menunjukkan perbedaan sifat tertentu yang terukur antara satu individu dengan individu lain dalam suatu populasi. Ingat kembali ya, bahwa tanpa adanya keragaman sifat dalam suatu populasi, maka sifat tersebut tidak dapat diseleksi. Atau dengan perkataan lain bahwa jika dalam suatu populasi ternak tidak ada variasi genotip, maka menyeleksi ternak bibit tidak perlu dilakukan. Sehingga untuk ternak pengganti tinggal diambil dari ternak yang ada, tanpa harus melakukan pertimbangan seleksi. Semakin tinggi variasi genotip dalam populasi, semakin besar perbaikan mutu bibit yang diharapkan. Faktor penyebab adanya keragaman fenotip ada 3, yaitu faktor genetik, faktor lingkungan, dan faktor interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Artinya, bila faktor genetiknya beragam, berarti faktor fenotipnya juga akan beragam. Demikian pula, faktor lingkungannya beragam, berarti akan berefek pada faktor fenotipnya juga akan beragam. Ingat rumus P sama dengan G ditambah L, dan sekarang sudah ditambahkan dengan IGL. Semua saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi pengaruh genetik dan pengaruh lingkungan serta pengaruh interaksi antara genetik dan lingkungan semuanya penting dalam menghasilkan keragaman dalam fenotip yang terlihat pada individu-individu dalam populasi. Sekarang kita mengenal keragaman genetik. Kita mengenal dulu apa yang disebut komponen dari genotip value. Ternyata genotip terdiri dari 3 bagian, yaitu genotip yang bersifat aditif, biasanya digunakan untuk menghitung breeding value atau nilai pemuliaan. Lalu genotip yang bersifat dominan dan genotip yang bersifat epistasis. Sehingga bila digabungkan dalam suatu pernyataan matematis menjadi G sama dengan A aditif ditambah D dominan ditambah I simbolnya epistasis. Bila pernyataan matematis ini dibentuk dalam keragaman, berarti tinggal ditambahkan simbol keragaman di depan tiap huruf seperti ini, sehingga Anda bisa mengerti bahwa keragaman genetik atau genetic variation terdiri dari keragaman genetik yang bersifat aditif, keragaman genetik yang bersifat dominan, dan keragaman genetik yang bersifat epistasis. Oke. Jumlah kromosom sifatnya tetap.
dalam satu spesies yang sama. Misalnya, manusia memiliki 23 pasang kromosom. Domba, kambing, ayam, sapi juga memiliki jumlah pasangan kromosomnya masing-masing. Artinya, jumlah pasangan kromosom adalah tetap. Namun, pada susunan gen yang terdapat dalam kromosom adalah berbeda-beda pada satu individu dibandingkan dengan individu lainnya. Contohnya keragaman yang timbul pada proses pembelahan meiosis saat pembentukan gamet. Kondisi tersebut menjadi peluang terjadinya rekombinasi kromosom yang berasal dari kedua tetua. Coba bayangkan seekor sapi memiliki jumlah kromosom 60 dengan asumsi bahwa terdapat 100 gen dalam setiap kromosom. Maka sapi tersebut memiliki sekitar 60 kali 100, sekitar 6.000 gen yang berasal dari setiap tetuanya. Kemudian tetua tersebut mewariskan separuhnya, berarti 3.000 gen kepada anaknya. Apabila 2 ekor tetua bersifat heterozigot untuk semua pasangan ini, maka gamet yang mungkin terbentuk sebanyak 2N, berarti 2 kali 3.000. Dan jumlah rekombinasi genotip adalah 3N, berarti 3 kali 3.000, sekitar 9.000 gen. Hal ini menggambarkan bahwa salah satu sumber keragaman, yaitu rekombinasi kromosom, telah menghasilkan peluang untuk terjadinya keragaman yang sedemikian besarnya. Sumber keragaman lainnya selain rekombinasi kromosom adalah kombinasi susunan basa nitrogen bersama gula deoksiribosa dan molekul asam fosfat sebagai penyusun dari DNA. Basa nitrogen terdiri dari basa purin, yaitu adenin dan guanin, serta basa pirimidin, yaitu sitosin dan timin. Perbedaan yang terjadi karena adanya perbedaan susunan gen dalam kromosom dan susunan basa nitrogen menyebabkan terjadinya variansi atau ragam atau varians dari susunan gen. Dan kondisi tersebut disebut varians genetik atau ragam genetik. Ini simbolnya. Biasanya sifat yang bernilai ekonomis yang tinggi memiliki variansi genetik yang tinggi, sehingga untuk meningkatkan sifat yang menguntungkan tersebut harus dilakukan seleksi. Yang kualitasnya buruk akan dikaling atau disingkirkan dari populasi. Keragaman fenotip bisa dipahami melalui rumus awal P sama dengan G ditambah L, di mana G sendiri terdiri dari A aditif ditambah D dominan ditambah I epistasis. Bila kedua rumus tersebut dibentuk dalam kondisi keragaman dan dilakukan substitusi untuk keragaman genetik yang sama, akhirnya didapatkan bahwa keragaman fenotip disusun dari keragaman genetik yang bersifat keragaman genetik yang bersifat aditif, keragaman genetik yang bersifat dominan, dan keragaman genetik yang bersifat epistasis, ditambah keragaman lingkungan. Oke? Bisa dimengerti ya? Berikut keterangan dari rumus yang terlihat pada layar tadi. Tolong diperhatikan bahwa keragaman genetik yang bersifat dominan dan epistasis disebut ragam genetik yang bersifat non-aditif dan biasanya diabaikan dalam perhitungan karena efeknya sangat kecil dibandingkan ragam genetik yang bersifat aditif. Aksi gen aditif adalah efek dari suatu gen yang berakibat langsung pada penampilan fenotip dari suatu ternak. Aksi gen aditif juga memberikan pengaruh pada sifat yang bernilai ekonomis dan sangat dipengaruhi oleh heritabilitas.
Sedangkan aksi gen non-aditif adalah efek dari suatu gen yang tidak berakibat secara langsung pada penampilan fenotip dari ternak, sehingga biasanya tidak diikutkan dalam perhitungan saat seleksi. Prinsip yang sama dengan keragaman genetik juga berlaku pada keragaman lingkungan. Ragam lingkungan adalah variasi yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Anda pasti sudah bisa mengerti bahwa tidak ada lingkungan di alam bebas yang sama pada suatu tempat dengan tempat lain. Sedangkan pada tempat yang sama pun, bila waktunya berlainan, tentu akan berbeda kondisi lingkungannya. Sebagai contoh, kondisi padang rumput di Kabupaten Baru dengan kondisi rumput di Kabupaten Sidrap misalnya, atau curah hujan di Sulawesi Selatan dengan curah hujan di Nusa Tenggara Timur, atau suhu lingkungan di kandang ayam di desa A pada tahun 2020 tentu akan berbeda dengan suhu kandang ayam di desa yang sama tapi pada tahun 2019. Atau pakan hijauan yang dikonsumsi oleh sapi Bali milik peternak A tentu berbeda kualitasnya dan kuantitasnya dengan pakan hijauan yang dikonsumsi oleh sapi Bali yang dimiliki oleh peternak B misalnya. Contoh-contoh tersebut memperlihatkan bahwa pengaruh lingkungan adalah beragam, tidak sama, bervariasi. Karena adanya ketidakseragaman atau adanya keberagaman dari faktor lingkungan, maka terjadilah variasi lingkungan atau keragaman lingkungan. Oke, sama. Ini adalah variasi lingkungan. Pengaruh non-genetik atau lingkungan dapat mengganggu upaya pemulia dalam memilih bibit yang bermutu genetik baik. Hal ini terjadi melalui gangguan terhadap ekspresi gen dalam fenotip. Misalnya, seekor ternak yang memiliki gen-gen untuk pertumbuhan yang baik, tapi karena makanannya buruk, maka tubuhnya menjadi kerdil. Jadi walaupun lingkungan baik atau walaupun lingkungan tidak mungkin merubah genotip seekor hewan, namun dapat mengakibatkan gangguan yang menghambat pewarisan gen dari tetua kepada generasi berikutnya. Karena itulah pemulia harus berusaha memberikan lingkungan yang baik dan seseragam mungkin kepada kelompok ternak yang dijadikan sasaran perbaikan melalui seleksi. Ada satu kekhasan pada kondisi penelitian pemuliaan. Biasanya kondisi lingkungan dibuat seseragam mungkin atau variasi lingkungan dibuat seminimal mungkin. Kira-kira apa tujuannya? Sehingga pengaruh lingkungan pada penelitian pemuliaan harus dibuat seseragam mungkin. Ayo, apa? Coba hubungkan dengan rumus P sama dengan G ditambah L. Ada yang bisa jawab? Ya, jawabannya adalah berhubungan dengan faktor genetik. Bisa menganalisis kondisi tersebut? Oke, saya terangkan ya. Bila variasi lingkungan dibuat seminimal mungkin, dalam artian lingkungan dibuat 0 atau tidak ada efek dari lingkungan, maka semua yang tercermin pada P atau fenotip adalah benar-benar karena pengaruh genetik. Bagaimana? Bisa dimengerti? Jadi, para pembibit atau peneliti pemuliaan ternak saat melakukan penelitian selalu mengkondisikan materi yang diteliti agar efek yang disebabkan oleh perbedaan faktor lingkungan adalah sesedikit mungkin,
sehingga hasil dugaan atau estimasi yang terlihat pada fenotip adalah benar-benar disebabkan oleh efek perbedaan genetik. Oke. Sekarang kita pindah ke faktor lingkungan. Lingkungan dapat beragam, disebabkan oleh semua efek di luar faktor genetik, seperti faktor musim, suhu, perkandangan, model pengelolaan ternak, kualitas dan kuantitas pakan, penyakit, parasit, kuman, pengaruh induk, persaingan antar hewan, hormonal, umur, dan lain-lain. Juga jenis kelamin. Banyak ya faktor penyebab keragaman lingkungan. Oke. Baik, Anda sudah melewati beberapa tahap awal dari pembelajaran ilmu pemulihan ternak. Semoga Anda bisa memahami apa yang sudah kami perkenalkan, dan satu hal yang bisa juga membantu Anda untuk lebih cepat memahami, yaitu mencintai apa yang Anda pelajari. Bila Anda sudah mencintai apa yang Anda pelajari, kemudian akan timbul pemahaman terhadap apa yang Anda pelajari. Akhirnya, Anda akan hebat pada bidang yang Anda pelajari. Selamat berusaha untuk mencintai.